I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Jika ada sampah silakan diambil bersama. Baik, sebelum kita belajar, silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Roma, gerak. Gerak. Berdoa diamati mulai. Doa selesai. Baik, bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya pada hari ini? Baik. Di sini ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Alfiari Musik, Aida Samanda, Aziza Prameswari, Caza, Farel, Farisa, Ferdi, Florencia, Gilang, Ibnati, Jauhara, Kasih Maiza, Habib, Madinah, Muhammad Najib, Rizky, Tiara, Nabil, Ovin, Rahmat Noviato, Dido, Sri Nurul, Sulastri, Saskia, Zikir. Baik, silakan anak-anak ibu untuk membuka buku pelajaran kita pada hari ini dan mengeluarkan catatan dan mempelajarinya. Baik, sebelumnya yang kita telah mempelajari yaitu mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Masih ingat anak-anak ibu apa pengertian dari zakat? Siapa yang tahu pengertian dari zakat? Silakan dijelaskan caranya. Zakat adalah mengeluarkan sebahagian harta berupa makanan pokok, emas, perak, harta perniagaan, hewan ternak, profesi menurut kebutuhan harian Islam. Jadi zakat itu artinya mensucikan. Zakat itu terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sudah paham mengenai zakat fitrah dan zakat mal? Baik, karena anak-anak ibu telah memahami. Selanjutnya kita masuk bab 5, yaitu mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Silakan diperhatikan terlebih dahulu video berikut untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajarannya yang pertama harus mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari haji dan umroh. Nah, kemudian yang kedua, rukun atau ketentuan dari haji dan umroh. Kemudian yang ketiga, mengetahui dalil dari haji dan umroh. Kemudian yang keempat, mengetahui dan menjelaskan hikmah dari haji dan umroh. Nah, setelah anak-anak ibu memahami video tersebut, ada di sana tadi dipaparkan pengertian dari haji. Siapa yang tahu pengertian dari haji? Ya, haji itu mengerjakan atau berkunjung ke Ka'bah atau Baitullah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan syarat dan rukun tertentu.
yaitu hajja yang artinya berkunjung. Kemudian ada hukum dari haji. Hukum haji ini yaitu wajib, dan wajib ini maksudnya di sini yaitu dilakukan sekali seumur hidup. Nah, kemudian juga ada dalil. Tadi di dalam video tidak ada dijelaskan dalilnya kan? Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, minggu lalu Ibu telah menyuruh membaca buku yaitu mengenai haji dan umroh. Ada di dalam bukunya terdapat dalil tentang haji. Nah, dalil tentang haji itu surat apa? Surat Ali Imran ayat 90. Nah, ada yang mau membacakan? Silakan Aziza Prameswari membacakan dalil tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 97 ada kata hijjul. Hijjul itu artinya haji. Nah, dalil untuk memerintahkan kita pergi berhaji atau haji itu wajib yaitu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97 yaitu dengan kata hijjul. Baik, anak-anak Ibu telah memahami hukum haji. Sekarang kita masuk kepada rukun haji atau ketentuan haji. Nah, rukun haji itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama rukun haji apa? Ihram. Yang pertama yaitu ihram. Nah, ihram ini yaitu berniat untuk melaksanakan haji. Adapun di sini pakaian kita melaksanakan ihram ini yaitu ada namanya pakaian ihram. Bagi laki-laki yaitu hanya 2 helai kain tetapi tidak dijahit. Kemudian bagi perempuan baju ihram ini yaitu harus dijahit. Tidak seperti yang laki-laki. Baju berjahit, bajunya tidak pendek, kemudian menutupi seluruh tubuh. Nah, sudah paham mengenai ihram ini? Nah, kemudian kita masuk kepada rukun haji yang kedua. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Nah, tanggal berapa dilakukan wukuf ini? 9 Zulhijjah. Nah, kemudian kita masuk ke rukun yang ketiga, tawaf. Rukun yang ketiga ini yaitu tawaf. Tawaf ini siapa yang tahu pengertian dari tawaf? Nah, ya benar. Tawaf ini yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini nggak ada jam. Nah, anggap aja di sini Ibu buat jam. Nah, kalau jarum jam kita itu arahnya ke sini kan? Nah, kalau tawaf ini dilakukan sebanyak 7 kali itu mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan jarum jam. Nah, di sini ada namanya Hajar Aswad. Nah, kita memulai tawaf ini yaitu dari Hajar Aswad, kemudian nanti diakhiri lagi dengan Hajar Aswad.
kali. Nah, dalam kita mengelilingi Ka'bah ini ada yang kita baca. Tidak mungkin kita hanya diam saja mengelilingi Ka'bah, kan? Ada yang tahu apa bacaan dari tawaf? Silakan Farisa. Ada yang tahu lagi? Siapa yang tahu? Bacaan dari kita mengelilingi Ka'bah ini dinamakan dengan bacaan talbiyah. Ovin tahu? Gak ada yang tahu? Bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wa lakal mulka syarika lak. Nah, kita harus membaca talbiyah tersebut ketika mengelilingi Ka'bah. Tidak mungkin hanya diam saja kita mengelilingi Ka'bah. Kemudian di kelas sebelah ibu menanyakan apa bacaan talbiyah, kemudian dibilangnya Allahu Akbar. Benar atau salah? Salah. Nah, sudah paham anak-anak ibu mengenai tawaf? Baik, karena anak ibu telah memahami, sekarang kita masuk kepada rukun yang keempat. Nah, rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Nah, sa'i ini yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, di sini ada Bukit Safa. Kemudian di sini ada Bukit Marwah. Nah, kita berlari-lari kecil itu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian balik lagi ke Bukit Safa, nanti kan hitungannya 7 kali. Kita berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ini juga dilakukan 7 kali. Ketika kita awalnya pergi ke Bukit Safa, kemudian balik lagi ke Bukit Marwah, itu hitungannya 1. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Ada anak yang paham? Baik, selanjutnya kita masuk ke rukun haji yang kelima. Tahallul. Nah, ada yang tahu tahallul itu apa? Apa Farisa? Dihalalkan perkara yang semula diharamkan ditandai dengan menutup sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ya, benar. Beri aplaus untuk Farisa. Jadi tahallul ini yaitu mengerjakan haji atau rukun haji yang harus kita lakukan yaitu memotong rambut. Memotong rambut ini tidak kita potong semuanya seperti potong rambut biasanya, tetapi potong rambut tahallul ini yaitu dilakukan sebanyak 3 helai rambut. Nah, apakah memotong rambut ini hanya dilakukan atau hanya diberikan untuk laki-laki saja? Tidak, termasuk perempuan dan laki-laki. Nah, sudah paham anak-anak ibu mengenai tahallul? Nah, kemudian masuk kepada rukun haji yang terakhir yaitu tartib. Nah, tartib di sini maksudnya rukun haji dari ihram sampai tahallul ini harus kita lakukan secara berurutan. Tidak boleh misalnya kita lakukan ihram terlebih dahulu yang pertama, kemudian kita lakukan langsung sa'i. Sah atau tidak haji kita? Tidak sah. Kalau misalkan kita lupa salah satu dari rukun haji ini, misalnya kita lupa tawaf, sahkah haji kita? Haji kita tidak sah, tapi kita harus membayar denda. Nah, membayar denda ini dinamakan dengan dam. Nah, sudah paham anak-anak ibu mengenai rukun haji? Baik, karena sudah paham, sekarang kita masuk ke syarat dari haji.
Balik itu sudah mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah. Seperti anak-anak ibu ini sudah bisa berhaji? Sudah. Kemudian yang ketiga syarat haji yaitu berakal. Nah, syarat haji yang ketiga yaitu berakal. Orang gila boleh berhaji? Orang hamil boleh berhaji? Orang hamil boleh berhaji? Boleh. Baik, kemudian masuk ke syarat yang keempat. Nah, syarat yang keempat yaitu merdeka. Merdeka di sini yaitu ada seorang tuan yang memerdekakan budaknya. Berarti budak tersebut boleh melaksanakan haji. Kemudian masuk ke syarat yang kelima yaitu mampu. Nah, mampu ini juga ada mencakup. Siapa yang tahu apa cakupan dari mampu ini? Opin tahu? Adanya kesanggupan baik fisik, materi, dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, ada kesanggupan dari diri kita. Nah, yang pertama ada biaya. Nah, kemudian yang kedua kesehatan. Kemudian yang ketiga keamanan. Sudah paham mengenai syarat-syarat haji? Nah, syarat haji dan syarat umroh itu sama. Jadi ibu hanya menjelaskan hanya satu saja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada wajib haji. Nah, wajib haji yang pertama yaitu bermalam di Mina. Kemudian ihram di miqat. Miqat ini terbagi dua, zamani dan makani. Nah, kemudian ada wajib haji yang keempat yaitu melontar 3 jumrah. Nah, ada 3 jumrah. Jumrah yang pertama jumrah apa? Jumrah ula. Yang kedua jumrah wusta. Nah, yang ketiga jumrah akabah. Nah, sudah paham mengenai wajib haji? Kemudian ada sunnah haji. Sunnah haji itu yang pertama tadi seperti kita tawaf membaca talbiyah. Sunnah haji membaca talbiyah. Kemudian yang kedua membaca zikir. Nah, kemudian yang ketiga melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Nah, kemudian yang ketiga berdoa. Nah, yang pertama apa? Membaca talbiyah. Kemudian yang kedua membaca zikir. Kemudian yang ketiga sholat 2 rakaat. Yang keempat berdoa. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah dari haji dan umrah. Nah, yang pertama hikmah haji dan umrah. Menghapus dosa kecil. Menghapus dosa kecil. Kemudian yang kedua apa Farisa? Menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Mensucikan diri dari hal-hal maksiat. Kemudian yang ketiga apa? Diampuni semua dosa kita. Yang keempat, meningkatkan keimanan kepada Allah.
mensucikan diri dari hal-hal yang maksiat. Kemudian yang ketiga, diampuni segala dosa kita, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Kemudian meningkatkan keimanan kepada Allah. Telah paham mengenai hikmah dari haji? Baik, karena telah memahami anak-anak itu semuanya. Baik, di sini kita akan melakukan games. Nah, silakan anak-anak ibu bagi dulu menjadi 4 kelompok. Di sini siswanya berapa semuanya? 25. 25. Untuk dari sini ya. Dua, 25. Banget lu. 1. Sudah ibu bagi, silakan kelompok 1 berdiri di sebelah sini, kelompok 2 berdiri di sebelah sini, kelompok 3 berdiri di sini, kelompok 4 berdiri di sebelah sini. Silakan dilakukan cepat berdiri. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, adapun teknik gamesnya, di sini masing-masing kelompok, salah satu dari kelompok, yang pertama kan ketua kelompok, silakan menjawab soal yang pertama. Yang pertama. Jika orang yang ke depan tersebut tidak dapat menjawab dari pertanyaan yang pertama, silakan ke anggota yang kedua maju ke depan untuk menjawab nomor 1. Siapa yang tercepat dan benar jawabannya dari salah satu dari kelompok ini, nanti insya Allah ibu berikan reward. Sudah paham tekniknya? Sudah paham teknik gamesnya? Silakan bawa pena masing-masing. Nah, kali kelompok tersebut jawabannya salah, tulis di sini di depan. Soalnya ada di bawah ini dan jawabnya di atas sini. Oke, semuanya sudah siap? Kita mulai dari ketua kelompok yang pertama. Karena gamesnya telah selesai, silakan duduk terlebih dahulu, kita periksa bersama-sama. Yang mana bola ini bilang. Nah, dari kemudian games ini yaitu kelompok 3. Beliau kelompok 3. Apakah sudah paham mengenai pengertian haji dan umroh? Umumnya dan semuanya? Nah, karena sudah paham, baiklah di sini ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Haji yaitu berkunjung ke Ka'bah atau ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian umrah juga berkunjung ke Ka'bah atau Baitullah, tetapi melaksanakan tawaf dan sa'i, tahallul, tidak menggunakan atau tidak melakukan hukum. Nah, kemudian ada dalil dari haji tadi yaitu surat Ali Imran ayat 97. Kemudian ada rukun haji ada 6. Rukun haji dan rukun tawaf itu rukun umrah itu hanya beda satu yaitu hukum. Sedangkan di haji ada hukum, di umrah tidak ada hukum. Nah, kemudian ada tadi syarat dari haji, Islam, balik, berakal sehat, mampu. Kemudian ada wajib haji bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina. Kemudian melontar jumrah. Kemudian ada
Baik, untuk tugas rumah silakan dibuat PowerPoint mengenai haji dan umroh. PowerPoint. Gimana membuat PowerPoint? Membuat peta konsep paham? Nah, PowerPoint itu sama dengan peta konsep. Silakan dibuat di rumah. Dikumpulkan minggu depan. Silakan dibawa minggu depan. Silakan dibuat di HPS. Di HPS. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ada ide ya, peta konsep atau PPT. Nah, silakan dulu ketuanya untuk menyiapkan pembelajaran kita pada hari ini di YouTube-nya. Siap gerak. Hormat gerak. Cekap gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillah.